Shalom saudara yang terkasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan, terkhusus untuk prodi teologi dan juga Ibu Ivon yang memberikan kami kesempatan para alumni STT Bethel Jakarta untuk berbagi sharing kepada kita semua saat ini. Ada satu statement atau anggapan yang keliru, saudara. Kira-kira bunyinya seperti ini. Manusia sudah menjadi begitu buruk dan begitu kejam di hadapan Allah. Dan Allah sudah menjadi begitu marah sehingga Ia tidak mau memberikan pengampunan kecuali ada seseorang yang cukup luhur untuk bersedia menanggung hukuman bagi seluruh umat manusia. Ini adalah sebuah anggapan yang salah, saudara. Ini sebuah kekeliruan, sebuah statement yang benar-benar keliru. Kenapa saya berkata demikian? Golgota ada bukan karena kemurkaan Allah. Golgota ada bukan karena kemarahan Allah kepada manusia. Tetapi Golgota ada karena kasih Allah kepada manusia. Kita bisa melihat ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Rentetan cerita firman Tuhan di dalam firman-Nya bisa kita baca dan kita pelajari bersama-sama. Bahwa di sana Allah tidak serta-merta ketika ciptaannya melakukan pelanggaran. Bahkan tidak menuruti apa yang menjadi perintah Allah. Tuhan tidak serta-merta membuang manusia begitu saja tanpa ada arahan atau bimbingan dari Allah supaya manusia bisa kembali lagi kepada Allah. Dan itu benar, saudara. Kita sering melihat di dalam perjanjian lama Allah mencoba terus-menerus memperkenalkan dirinya kepada manusia. Meskipun seiring berjalannya waktu manusia atau bangsa Israel pada saat itu khususnya sudah mulai melupakan Allah. Ketika orang-orang yang takut akan Tuhan meninggal dan keturunan-keturunan bangsa Israel sudah mulai melupakan Tuhan, Allah terus mencoba memperkenalkan dirinya kepada manusia. Begitu besarnya kasih Allah kepada manusia. Allah terus mencoba untuk berbicara kepada manusia. Dan ini membantah statement yang keliru tadi. Golgota itu ada bukan karena kemurkaan Allah. Golgota ada karena kasih Allah kepada manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Dan puncak dari karya Allah untuk memperbaiki hubungannya kepada manusia, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Dan penderitaan besar yang Yesus alami membuat manusia memiliki koneksi atau hubungan yang baik lagi dengan Allah. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia bukan langsung menjadi seorang raja. Seperti kita tahu bersama, Yesus lahir ke dalam dunia, meninggalkan segala hak istimewanya, segala yang dia miliki, meninggalkan keilahiannya, turun ke dunia menjadi manusia, lahir dari bayi, lahir di kandang yang hina, lahir di tempat yang tidak seharusnya seorang anak lahir, kandang domba, saudara. Bahkan itu pun jadi buronan. Kenapa saya berkata buronan? Semenjak raja mendengarkan dari orang Majus pada saat itu bahwa ada seorang raja telah lahir di Bethlehem, raja memerintahkan semua bayi dari 2 tahun ke bawah dihabisi, dibunuh semua. Begitu sedihnya hati ibu-ibu atau orang tua yang dibantai habis-habisan anaknya. Dan Yesus terselamatkan, tentu saja dalam arahan oleh Roh Tuhan pada saat itu kepada Yusuf dan Maria. Dan tidak berhenti di situ saja penderitaan yang Yesus alami.
Banyak sekali penderitaan yang dialami. Layaknya seorang manusia. Bahkan ketika dia di atas kayu salib, saudara, dia ditawarkan obat penghilang rasa sakit. Tapi Tuhan tidak mau. Bukan berarti dia tidak merasakan sakit itu. Dia merasakan. Bahkan ketika sebelum disalib dia berdoa. Di Taman Getsemani mengeluarkan bulir-bulir darah di sekujur tubuhnya. Yang kita tahu bahwa pori-porinya pecah lah. Itu dia berdoa, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Betapa dia tahu bahwa siksaan yang ada di depan ini menyakitkan. Ya, di luar kekuatan manusia seharusnya. Bayangkan dicambuk. Kita tahu cambuk, kalau dicambuk pada saat itu seperti mata pancing. Masuk ke daging, dia narik daging itu sampai keluar. Bayangkan kalau urat-urat kita ini yang kena, ditarik keluar. Aduh Tuhan, betapa sakitnya saudara. Dia ditawarkan minum penghilang rasa sakit supaya cepat selesai. Dia tidak mau. Ya, dia ingin merasakan kesakitan. Dia ingin merasakan dosa manusia. Dia ingin merasakan kutukan manusia. Supaya manusia bisa terselamatkan. Dan akhirnya sudah selesai. Dan dia berteriak di atas kayu salib pada saat itu. Dia berkata, Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Pada saat itu dia merasa saudara bahwa ketika selama ini dia punya koneksi yang baik kepada Allah. Tapi karena dosa manusia, koneksi itu harus hilang untuk sementara. Dan dia merasakan sakit yang begitu rupa. Tidak ada kesakitan yang luar biasa selain terpisah daripada Allah. Itulah kesakitan yang sesungguhnya. Ya. Itu adalah maut yang sesungguhnya. Dan akhirnya dia menyerahkan kepada Allah. Kepada Bapa di surga. Sudah selesai. Dia menyerahkan semuanya. Sudah selesai dalam arti misinya ke dalam dunia. Sudah selesai. Sekarang kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita jangan menyanyiakan kesempatan ataupun karya Allah di atas kayu salib yang menebus setiap kita. Yang seharusnya kita layak masuk ke dalam neraka atau kematian abadi. Tapi kita dilayakkan untuk memiliki hubungan kembali kepada Allah. Mari kita berjuang saudara. Mari kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan ini untuk benar-benar hidup benar di hadapan Allah. Dalam segala perkataan, perbuatan, terlebih-lebih di dalam pikiran. Mari kita arahkan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, mengaku segala kelemahan kita, kesilapan kita, maka kasih Allah itu akan terbuka senantiasa untuk kita. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, dan biar kiranya damai Allah sejahtera yang senantiasa memelihara kehidupan kita, dan roh Tuhan yang terus mengajarkan kita setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kita pahami dan menguatkan kita untuk melakukannya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.